Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang dengan Mas Rizal Taufikur Rahman, Ekonom Indef. Mas Rizal tadi mengenai wacana ataupun mungkin ide mengenai ekstensifikasi cukai yang dikenakan kepada komoditas-komoditas lain. Karena jika bicara mengenai target pendapatan pemerintah dari sektor cukai, inginnya tidak hanya rokok ataupun tembakau saja yang menjadi sebuah target utama gitu ya. Ada komoditas-komoditas ataupun mungkin hal-hal lain lah yang juga dikenakan cukai dan akhirnya ini jadi burden sharing lah setidaknya. Tidak melulu difokuskan pada industri rokok dan juga tembakau. Mengenai ekstensifikasi cukai ini menurut Anda seperti apa? Iya, memang pendapatan pemerintah dari pajak kan berat dengan kondisi pandemi ini ya. Cukai salah satu prospek yang bisa mendongkrak pendapatan atas pajak. Nah, tentu saja pemerintah lagi-lagi ya, kalau kondisi ekonominya sedang baik begitu dan kemudian produk-produk juga punya daya saing tidak hanya di pasar domestik tapi juga di pasar global, itu is okay gitu ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini justru umpama sedang baru bisa berjalan dengan baik, tiba-tiba diberikan rintangan-rintangan yang justru tidak lagi akan berjalan dengan lancar lah gitu umpamanya. Nah, kalau kemudian diekstensifikasi ke produk-produk yang lain yang notabene berbasis pada sumber daya alam, lagi-lagi justru ini akan tambah memberatkan. Bagi sumber daya alam ini memang sebagai bantalan ekonomi kita yang seharusnya justru diberikan subsidi serta insentif ya untuk menggerakkan produktivitasnya dan juga menggerakkan tidak hanya di hulu, produktivitas hulu, tapi juga hilirnya. Dan ini seyogianya itu gitu ya. Jadi ide ekstensifikasi cukai seyogianya pemerintah kalaupun mau dilakukan adalah pada komoditi-komoditi yang industrinya itu industri yang orientasinya ekspor, kemudian juga nilainya signifikan, kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga dalam kondisi pandemi tidak terpengaruh secara signifikan gitu. Baik. Nah, tapi itu kan harus dicari industri apa gitu ya. Misalnya apakah industri logam yang notabene logam mulia gitu ya, atau juga pertambangan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau berbasis gitu ya, contohnya justru harus diproteksi gitu ya, diproteksi dan justru diberikan insentif dan berbagai subsidi untuk meningkatkan produktivitas di hulu maupun hilirnya. Ada proses komunikasi yang akan dilakukan oleh teman-teman industri tembakau dan juga rokok kepada pemerintah mengenai kenaikan cukai rokok di tahun 2021 ini. Kita doakan yang terbaik dari proses ini. Mas Rizal, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Iya, mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang optimum, tidak hanya dari sisi produsen, ya para industri, tapi industri juga pemerintah gitu. Baik, ya. Sukses selalu Mas Rizal, sehat selalu, terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami kali ini dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.